SMA Tahasus Al-Quran Wonosobo berdiri di bawah Yayasan Al-Asy'ariyah yang saat ini dibina oleh Kiai Haji Abdurrahman Asy'ari SHI MPDI. SMA Tahasus Al-Quran Wonosobo memiliki visi unggul dalam mutu, berperilaku Qur'ani, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathur Rahman dari SMA Tahasus Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah. Mahasiswa PPG Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya. Kategori 1 gelombang kedua. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya melakukan praktik pembelajaran untuk membuka uji kinerja atau UKIN dalam pendidikan profesi guru kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dengan materi usaha dan energi, submateri energi kinetik dan energi potensial untuk kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Siap. Kabar baik semuanya. Alhamdulillah. Berapa? Yang lain kemana? Lagi lomba, Bapak. Ikut lomba? Iya. Ikut lomba? Iya. Yang sakit ada? Ada yang sakit? Nggak ada? Sehat semua? Ya, yang tidak masuk hari ini harus ikut lomba. Baik, tak apa-apa. Saya minta kelas. Ada nggak kelas? Oke. Kalau kita berdoa, Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Dan doa kita dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk hari ini materi kita hari ini energi dan usaha. Ini materi baru untuk kalian, tetapi sebetulnya bukan betul-betul baru. Karena di jenjang sebelumnya di SMP kalian sudah pengantarnya sudah dipelajari di SMP. Kalian sudah mempelajari dulu ada usaha. Ingat ya, ada pesawat sederhana. Kemudian ada kolom pengungkit, ada yang di SMP kan pelajari ya, ingat ya. Nah, kita akan mempertajam lagi masalah energinya. Di buku paket kalian itu sudah ada di halaman ke berapa Mbak? 220. Baik. 220 untuk konsep energi dan usaha. Nah, yang perlu kalian pahami, mengapa toh energi dan usaha ini perlu dipelajari. Kalian nanti diharapkan setelah mempelajari ini kalian paham betul dengan konsep energi dan usaha, kompetensi atau apa yang kalian bisa. Kalian diharapkan bisa untuk menganalisis konsep energi, usaha, dan hubungan antara keduanya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa mengajukan gagasan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena fisika ini muaranya sebetulnya kehidupan sehari-hari. Banyak sekali fenomena-fenomena sehari-hari yang kalian temui sebetulnya sudah terkonsep. Hanya kadang-kadang kita itu lupa menghubungkan.
kadang-kadang kita lupa mengumpulkan. Contoh misalnya kalian ini kebetulan kelas cewek yang putri-putri itu kalau lagi liburan, saya yakin harian kalian nggak masak karena kalian di pondok, kemudian makan juga tidak masak sendiri. Tapi ketika libur kalian pulang ke rumah, kemudian kalian membantu ibunya memasak di dapur, sering nggak? Sering. Tenang, bisa masak? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Itu kompetensi seorang wanita harus bisa masak. Kalian masak di dapur itu banyak sekali fenomena-fenomena yang terkait dengan konsep-konsep. Contoh, kalian mau goreng wajannya, wajan di bahasa Indonesia ini apa ya wajan dong? Nah, wajan ini teles basah. Kemudian kamu tuang minyak, kemudian kamu panaskan. Apa yang terjadi? Apa? Meletus-letus, diblok-diblok betul. Berarti sering masak. Kenapa demikian? Karena bisa menjawab fenomena itu. Kami bisa menjawab apa bedanya dengan minyak yang di wajan tidak basah. Yang tidak basah tidak diblok-blok, kalau basah diblok-blok, kenapa demikian? Harus bisa. Ya, itu di materi yang lain. Konsep itu akan kalian temui materi yang lain. Nah, kalian dikatakan bisa mencapai kompetensi yang diharapkan jika indikator ini. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial. Kemudian yang kedua, memahami konsep usaha. Konsep usaha itu tidak memakan saja karena bahasanya biasa kita. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan hubungan antara energi dengan usaha. Kemudian mengidentifikasikan perubahan energi kinetik dan energi potensial. Kemudian mengidentifikasi ukur kekekalan energi mekanik. Dan yang terakhir, kalian bisa melakukan percobaan. Nah, percobaan inilah yang nanti akan kalian lakukan. Kita melakukan bersama-sama untuk mencari data-data terkait dengan energi kinetik dan energi potensial beserta gejalanya. Ya, nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian semua mempelajari materi energi dan usaha, diharapkan kalian dapat satu, kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep energi dan usaha. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menghitung besarnya energi potensial dan energi kinetik pada satu sistem gerak benda. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menganalisis hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik dan energi potensial. Maaf, saya sampaikan dulu. Nanti saya tidak mengatakan energi kinetik atau energi potensial lengkap. Paling saya mengatakan EP, EK, EM. EP itu energi potensial, EK itu energi kinetik, EM itu energi mekanik. Kemudian diharapkan kalian dapat menyelesaikan soal-soal sederhana mengenai konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan persamaan energi potensial dan energi kinetik untuk mengolah data hasil percobaan. Kemudian yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyimpulkan hasil percobaan yang kalian lakukan. Ini tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelum masuk ke materi energi dan usaha, saya mengingatkan sejenak. Ada beberapa materi yang telah lalu, yang sudah kalian pelajari, sangat terkait dan menjadi dasar materi. Kalian ingat ketika dulu kalian belajar ada benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, ini namanya gerak apa? Gerak jatuh. Tuh, gerak jatuh. Gerak jatuh ada berapa macam? Ada 2 macam. Apa saja? Gerak jatuh bebas dan gerak jatuh gerak
Gerak jatuh bebas dan lupa gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Apa bedanya? Apa bedanya? Dulu saya ingat, saya benar. Kalau ini dijatuhkan saja, nah ini namanya gerak jatuh bebas. Tapi kalau saya banting begini, ada dorongan awal, ini namanya gerak vertikal ke bawah. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ada dorongan. Di mana? Di dorongan, betul. Betul di dorongan. Bedanya di mana? Di dorongan, betul. Yang ini saya lepaskan begitu saja, yang kedua saya dorong. Apa ini penyebabnya kok kedua ini? Dorongan ini akan menciptakan kecepatan awal. Kecepatan awal inilah yang membedakan. Jika dijatuhkan begitu saja, artinya kecepatan awalnya bernilai. Kemudian kalau diberi dorongan, berarti kecepatan awalnya tidak nol, gitu kan? Nanti akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda. Kemudian yang kedua, persamaan tentang gerak vertikal. Gerak satu kan? Persamaan tentang gerak satu. Dulu apa? PT sama dengan V0 plus minus G kali T. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 G H. Betul. Kemudian H V0 kali T plus minus setengah G T kuadrat. Betul. Nah, disinilah yang membedakan. Kalau tadi gerak jatuh bebas yang saya tadi katakan, kecepatan awalnya nol. Sorry. Kecepatan awalnya nol. Karena kecepatan awalnya nol, maka berapapun GT-nya, karena V0-nya adalah nol, maka tidak akan berpengaruh pada persamaan. Betul begitu ya? Oke. Sehingga kalian kadang menemui begini untuk gerak satu bebas, gerak begini. Persamaannya hanya ini saja. Kenapa? V0-nya bernilai. Oke, itu yang mendasari. Kemudian yang kedua, kalian sudah belajar tentang dinamika. Dinamika itu hukum Newton tentang gerak. Ketika benda diberi cahaya, maka benda itu akan bergerak. Setiap benda bergerak pasti memiliki kecepatan. Benar ya? Itu sudah kalian pelajari. Baik, saya masuk ke materi. Coba kalian perhatikan tayangan ini. Saya punya video. Coba perhatikan. Sampai boleh pulang ya. Oke ya. Humas Polres TTS. TTS itu apa? TTS itu mana? Tahu enggak? TTS itu singkatan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tadi Nusa Tenggara. Kejadiannya ini di Nusa Tenggara Timur. Saya mundur dari YouTube. Saya kira ini tepat untuk mematikan. Apa yang kalian lihat tadi? Coba video tadi ini menceritakan seseorang. Tahu saja namanya Pak Bisa, saya tahu itu namanya. Dengan susah payah mendorong gerobak berisi jerigen air, betul ya tadi ya? Iya. Jalannya menanjak,
datanglah seorang polisi, kemudian bersedia membantu melewati jalan menanjak itu. Kami jalan dorong, polisinya narik. Pertanyaan saya sampai cerita ini, apa yang terjadi kira-kira kalau tidak dibantu oleh polisi? Sampai ke atas enggak? Enggak. Kenapa? Enggak boleh didorong karena jalannya menanjak. Oke ya? Baik. Kemudian setelah dibantu oleh polisi, gerobaknya sampailah ke atas. Tadi tayangannya sampai di situ. Polisi membantu sampai di atas habis tanjakan. Nah, apa yang terjadi setelah habis tanjakan tidak ada tayangannya. Tetapi saya tahu bahwa sampai di atas tanjakan, Pak Mijan ini beristirahat sebentar. Dia berdiri, ngelap keringat, gerobaknya dilepaskan. Lah kok tiba-tiba karena ternyata jalannya menurun, gerobaknya lepas, jalan sendiri. Terkejut Pak Mijan. Lari dia dikejar, beruntung gerobaknya terkejar. Cerita selesai. Cerita selesai. Tapi yang tidak ada videonya bisa membayangkan. Nah, pertanyaan saya, Mbak, kenapa gerobaknya bisa berjalan sendiri? Karena jalannya menurun. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi kok gerobak bisa lari sendiri? Apa? Jalannya miring jalan. Ya, yang kedua, gaya dorong kalau tanpa ada sentuhan dari orang, tanpa ada sentuhan dari Pak Mijan, gaya dorongnya berasal dari apa? Dari gravitasi. Aku menjawab, dari gravitasi bumi. Kalau benda dimiringkan begini, saya hentikan di sini, dia akan duduk sendiri. Betul ya? Betul. Persis ini gerobaknya, ini jalan. Karena pengaruh gravitasi bumi. Betul. Baik. Inilah yang menjadi kasus gajah kita. Ya, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang berkaitan dengan materi kita hari ini tadi saya sampaikan ada persamaan GLPB, kemudian ada hukum Newton tentang gerak benda. Energi itu apa toh? Energi itu apa toh? Energi itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam konsep saya, fisika, pemahaman kita tentang energi itu demikian luas sehingga bentuk energi bisa menyebutkan contoh bentuk energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, bentuk yang lain, Cahaya, energi panas, energi listrik. Coba sebelum kita lakukan percobaan, kasusnya kayak gerobak dalam cerita itu tadi, benar ya? Betul ya? Oke. Kemudian video kedua, ini apa? Roller coaster. Pernah naik? Untuk melakukan percobaan membuktikan teori kalian tadi, kalau ketinggian semakin tinggi maka EP-nya semakin bertambah atau berkurang. Kalau ketinggiannya, kecepatannya semakin tinggi, EK-nya bertambah atau berkurang. Kalian tadi sudah berteori, kita buktikan. Baik ya? Oke. Untuk pembuktian, untuk percobaan, saya sudah menyiapkan alat untuk kalian. Yang pertama, saya minta kalian bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ada berarti, ada 2 kelompok yang isinya 3. Ada
Ada 2 kelompok yang 3. Ini 2 mbak, minta teman 1 lagi mbak. Minta teman 1 lagi mbak. Coba silahkan diminta 1 teman lagi. Oke, 1 orang geser ke belakang. Baik, supaya gak kejauhan, saya minta deret yang paling belakang pindah meja belakang nanti ya. Pindah meja belakang supaya agak kejauhan gitu. Tapi kalian nanti kalau misalnya mau lesehan di lantai boleh. Boleh, Pak, enak di lantai lesehan, boleh. Karena alat kita ini ada pasirnya. Nanti ngambil pasirnya sudah saya siapkan di itu kantong. Nanti ngambilnya di situ supaya Pak jadi kotor, Pak, enggak apa-apa. Berani berkotor-kotor itu kotor-kotor sapi maksudnya pasir, nah seterusnya bukan kotor belakangnya ya. Itu bagus juga. Baik, saya minta tolong, Mbak. Minta tolong bagi satu. Satu anak, 1, kemudian cermati baik-baik dulu setelah kalian terima LKPD-nya, cermati baik-baik dulu pengantarnya dari depan. Kemudian setelah itu, saya sudah menyiapkan bola bekel. Ada 4 bola bekel, masing-masing kelompok nanti dapat 1. Kemudian bandul 1. Kemudian ada kelereng 1. Nanti ambil 1 silakan. Kemudian untuk tempat pasirnya saya sudah menyiapkan. Ini ada baginya sudah saya siapkan. Nanti 1 kelompok 1 saja. Baginya silahkan ikuti instruksi. Pengambil pasir langsung di kantong. Oke ya? Oke ya? Baik. Kemudian yang kedua alat berikutnya sudah saya siapkan. Timbangan digital. Saya timbangannya pakai timbangan digital saja biar kalian mudah membaca. Nanti langsung di setting dalam karena kita membutuhkan satuan kilogram, nanti langsung ditimbang dalam satuan kilogram saja. Oke ya. Nanti kemudian penggaris silahkan kalian ambil. Tiap kelompok membutuhkan 1 penggaris, nanti bisa diambil. Peralatan sudah saya sediakan di depan. Kemudian untuk mempercepat hitungan kalian, silahkan ada kalkulator bisa digunakan untuk melakukan hitungan yang di belakang. Oke, mau dipelajari dulu atau sambil jalan? Pelajari dulu. Silahkan 1 menit untuk kalian membaca membolak-balik LKPD yang sudah kalian terima. Kira-kira apa yang kalian lakukan nanti kalian punya bayangan. Menimbangnya nanti bisa di kiri atau di kanan, boleh. Kalau sudah bisa dimulai, silahkan setiap kelompok mengambil barang-barang, benda-benda, alat yang diperlukan. Silahkan diambil di depan. Kalian harus menjatuhkan bola, menjatuhkan berapa kali? 20 untuk ketinggian berapa? Cawi-cawi 20, ini yang 10 diganti 20. Yang pada tabel tertulis 10 diganti 20, Mbak. Yang pada tabel 10 cm diganti 20. 20 kemudian 20, 30, 50 ya. Oke. Ditambahkan cek. Ini kan berapa senti tebalnya pasti? 3 senti. Berarti kalau 20 senti berarti dari 23. Apa dulu yang mau dijatuhkan? Salah itu megang ini, kemudian 1 orang menjatuhkan dari ketinggian yang ditentukan 23. Jatuhkan aja. Oke, diambil. Oke, geser lagi dari ketinggian yang berbeda. Sampingnya begini dan ketinggian yang berbeda. 30. Oke. 30 berapa? 3 dari 30. Kemudian geser lagi dari ketinggian. Awas tangannya jangan nabrak tangannya. Oke. Udah ada 3 luka ya. Ada 3 belakang. Oke. Ganti.
Nanti ke sini. Kalian satukan bola betonnya. Jangan nabrak lubang ini ya. Lubang ini biarkan, atau kalau mau ditabrak diukur dulu. Diukur dulu. Diameternya berapa, dalamnya berapa? 1,5 cm. Nanti dikonversi ya. Dikonversi meter. Ini gimana, Pak? Sudah belum? Sudah dijatuh-jatuhkan? Oke, biar aman lubangnya tidak hilang. Kalau sudah selesai 3 kali selesai, dimasukkan dulu, katakan lagi baru jatuhkan bola bekel gitu. Ya? Oke. Kemudian baloknya. Nanti yang diukur di dalam untuk sampai jajan tutup sampai jajan itu akan berapa? Ya. Sudah masuk? Dimasukkan 2 cm. Diameternya nggak usah diukur, nggak apa-apa, untuk diameternya aja, karena itu ada yang berbeda pasti ini, kalau ini pasti berbeda. Kalau yang bola pasti berbeda. Sampai dada, tutupkan sampai dada ya. Kira-kira berapa? Berapa? Ketemu? 1, diameternya 5. Kemudian yang dari ketinggian 20. Enggak, ini masing-masing bolanya, masing-masing bendanya disatukan dari ketinggian. Nah, lanjut. Oke. Berapa? 0,5. Saya dapat semua? Langsung satuannya joule. Ya. Nah, begitu seterusnya ya. Coba yang ini, Pak. Baik, lanjutkan. Masuk ke nilai yang berikutnya. Dilanjut sampai terakhir. Oke. Ini sudah sampai berapa? Oke, lanjut. Baik, coba dilihat data kalian masing-masing. Dilihat data kalian masing-masing. Balik perhatian Pak. Lihat data kalian masing-masing. Itu di LKPD kalian ada tabel yang tadi kalian sudah isi, kemudian di bawahnya kalian diminta untuk melukiskan grafiknya. Benar ya? Oke, grafiknya begini. Di sini adalah ini apa? Di sini apa? Ketinggian. Dalam satuan meter. Nah, kemudian di sini
E dalam satuan Joule. Ingat, E ini tadi ada dua, mungkin energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik. Kita akan membuat tabel 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Tadi terakhir sampai 0,5 ya? 0,5. Kemudian ke atasnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Baik. Kalian akan melukiskan suatu grafik berdasarkan hasil hitungan yang sudah kalian lakukan. Dari grafik ini nanti kalian akan membaca, oh ternyata semakin tinggi posisi suatu benda, EP-nya bagaimana, IK-nya bagaimana. Semakin meluncur ke bawah, EP-nya bagaimana, IK-nya bagaimana. Kemudian nilai EP plus IK-nya bagaimana. Coba kalian lihat di grafik. Ada yang mau menyampaikan hasil datanya? Silakan. Silakan. Oke, baik, silakan. Dilukiskan grafiknya, kemudian sampaikan apa yang kalian dapatkan dari percobaan kalian. Silakan, mau perwakilan atau bareng-bareng? Perwakilan, baik, silakan. Udah cukup. Nanti simpulkan aja. Dan silakan coba sampaikan ke teman-teman. Coba sampaikan ke yang lain. Halo, yang lain kira-kira kalian mau melakukan hasil percobaannya? Maju lagi, Mbak. Siap. Nah. Jadi dari data hasil praktikumnya kelompok kami kerjakan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa tinggi dan massa dari sebuah benda bisa mempengaruhi energi potensial dan energi kinetik yang dihasilkan. Jadi hasil energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh posisi benda dengan ketinggian, sedangkan energi kinetik adalah dengan gerak benda. Apabila benda berada dalam ketinggian yang semakin tinggi, maka energi potensial akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, energi kinetik akan dihasilkan apabila ketinggian benda akan semakin tinggi, maka energi kinetik yang dihasilkan akan semakin rendah. Jadi bentar, semakin tinggi suatu benda, EP-nya semakin tinggi. Ya. IK-nya Semakin rendah. semakin rendah. Gimana yang lain, sama enggak? Nilainya sama enggak? Sama. Kemudian kalau posisinya terjun ke bawah, semakin ke bawah, IK-nya makin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah. Makin bertambah. Sama yang lain. Oke, baik. Oke. Kita bisa mengumpulkan satu. Sudah? Baik, tangan belakang. Oke. Kita sudah bisa melihat simpulan. Kan tadi sudah lihat hasil satu-satu, cek satu-satu, sepertinya sama ya? Sama ya? Ya, tapi tadi teman kalian sempat salah memasukkan. Saya melihat hasil kerjanya bukan salah hitung, tapi salah memasukkan. Ternyata kita mendapatkan jika benda, coba pinjam bekelnya mana? Jika benda semakin tinggi, posisi benda semakin tinggi dari permukaan tanah, maka
EP-nya semakin tinggi. Ini bisa dimengerti kenapa? Di sini ada EP sama dengan tadi mana ya? EP sama dengan nah ini EP sama dengan M kali G kali H. Tadi kalian pakai persamaan ini ya. Karena posisi H-nya semakin besar, otomatis EP-nya juga nah, itu hasil hitungan kalian. Itu nanti menjatuh-jatuhkan dari 3 titik yang berbeda, betul ya? Oke. Kemudian ikannya, kita lihat ikannya. Energi kinetiknya. Semakin tinggi suatu benda, maka ikannya bertambah semakin rendah atau semakin tinggi, Mbak? Semakin ikannya EP-nya semakin tadi EP-nya semakin tinggi, tapi ikannya semakin rendah. Semakin tinggi posisi suatu benda, ikannya semakin rendah. Kenapa demikian? Ketika benda meluncur ke bawah, semakin ke bawah kecepatannya bertambah atau berkurang? Semakin ke bawah kecepatannya bertambah atau berkurang? Semakin bertambah, sehingga akan menambah nilai V. Ya, karena V-nya bertambah, otomatis ikannya juga akan bertambah. Kesimpulan kalian sudah bisa ditarik. Demikian, semua kelompok sama saja. Oke, selamat untuk kerja kalian. Kesimpulan kita hari ini sudah ditarik. Yang pertama bahwa EP dan IK dipengaruhi oleh massa benda berpengaruh enggak? Baik EP maupun IK akan dipengaruhi oleh massa benda. Kemudian yang kedua, semakin tinggi posisi benda, EP-nya semakin bertambah, tapi IK-nya semakin berkurang. Semakin benda ke bawah, EP-nya berkurang, IK-nya bertambah. Tetapi penjumlahan keduanya akan selalu sama. Jadi cek tadi, jumlah EP dan IK di semua titik akan selalu sama. Itulah yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, sepertinya untuk pengujian kita hari ini, untuk kegiatan praktikum kita hari ini sudah bisa kita selesaikan. Tetapi ada satu hal yang perlu kalian kerjakan satu kali lagi saya akan memberi pekerjaan pada kalian. Kalau nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali, tetapi saya akan memberikan satu lagi. Di buku kalian, paket kalian itu di halaman berapa? Nah ini, apa ya tadi ya? Halaman ke 231. Halaman 231. Itu ada soal sebuah benda bermassa berapa? 5 kg bergerak dengan kecepatan bla 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 bla, itu ya? Oke. Baik. Coba soal itu diselesaikan. 2 menit bisa menyelesaikan? Itu soal sederhana sekali. Bisa menyelesaikan 2 menit? Kerjakan di balik LKPD-nya. Di halaman belakang LKPD-nya dibalik. Diketahui, ditanyakan, jawab sama saya sesuai biasanya. Oke, 2 menit mulai dari sekarang. Soal halaman 231 nomor 2. 2 menit mulai dari sekarang. Dari tadi.
patoknya dipakai Mbak, pakai kalkulator. Oke, selesai. Selesai. Kamu belum? Selesai belum? Selesai belum? Ini selesai belum? Udah? Perempatan lagi yang belum? Udah? Udah belum? Udah. Ini belum? Udah belum? Udah? Nah. Bapak maju nggak ngarep, kerjakan di depan. Ya Pak gantian. Maju, kerjakan di depan. Kita siapa? Maju depan. Oke, boleh, silakan. Boleh, silakan. Ini videonya di depan. Ini aja. Oke, tapi udah semua? Ya. Setengah jam. Ya? Oke, coba kita cek. Yang lain sama enggak? Saya juga hitung. Coba soalnya. Mbak, dibacakan soalnya, Mbak. Bacakan soalnya. Oke. Oh, sebuah benda bermassa berapa? 5 kilogram. Baik, terus? Lanjut. Dengan kecepatan 2 meter per second. Bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon di atas rantai horizontal. Oke. Lanjut. Setelah 4 sekon kemudian, kecepatan benda menjadi 8 meter per sekon. Dari 2 menjadi 8. Berarti benar ini ada P1, ada P2. Betul. Terus lanjut. Berapakah usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut? Berapakah? Usaha total. Berarti kita harus menghitung energi kinetik masing-masing. Ada IK1, ada IK2. IK-nya pada masing-masing P. P1 dan P2. Setengah MV kuadrat pada kecepatan 8, betul? Dan setengah MV kuadrat pada kecepatan 2. 160, 120. Sama semuanya? Ketemu sama? Sama, kita juga 120. Benar ya? Benar ya? Oke. Selamat jatuh TK. Baik. Alhamdulillah, kita sudah 1,5 jam. Sudah selesai. Kita
Dan terakhir kalian tolong kumpulkan LKPD-nya nanti saya gabung. LKPD-nya dikumpulkan. Ganti saja LKPD-nya. Ganti saja. Kita kumpulkan juga Mbak. Saya. Baik, silakan cukup kembali. Tahu kita saya. Baik, silakan cukup kembali. Hari ini pekerjaan kita, materi kita sudah kita selesaikan. Berikutnya kita ketemu lagi, kita akan membahas materi yang berikutnya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita harus melakukan konservasi energi. Kita tadi kan sudah mempelajari energinya. Nah, besok kita mempelajari konservasi energinya. Saya menggabungkan materi usaha penyaluran energi dengan energi sumber-sumber energi. Tapi materi yang berikutnya kita akan membahas konservasi energi. Jadi kalau ini lebih pada konsep, besok lebih pada praktek. Oke ya? Ya, jadi kita aplikasikan di pertemuan yang akan datang. Kita akan mempelajari macam-macam bentuk energi beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon gantian, jangan satu orang. Tolong dipimpin berdoa penutup salah satu kita akhiri pertemuan untuk mengakhiri pertemuan kita. Mbak, dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap belajar sepanjang hayat.